Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Mu'in. Kita kali ini akan membahas seorang muflis, ya, orang yang pailit. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan di bagian tatimah, ya, tatimatun atau tambahan penjelasan. Di sini pertama dijelaskan definisi dari muflis itu sendiri, bahwa al-muflis man alaihi dainun li adamiyin halun zaidun ala malih. Jadi orang yang pailit adalah orang yang memiliki hutang kepada manusia yang jatuh tempo halun dan jumlahnya lebih besar daripada harta yang ia miliki. Ini definisi dari muflis atau pailit. Hutangnya lebih besar dari harta yang dimiliki. Orang yang seperti ini yuhjaru alaihi bitolabihil hajro ala nafsihi aw tolabi ghuromaihi. Orang yang seperti ini dalam hukum fikih kita, fikih madzhab Syafi'i, hakim boleh menetapkan hajar. Hajar itu pencekalan, larangan mengelola harta. Hakim boleh menetapkan pencekalan atas dirinya, baik atas permintaan dirinya sendiri bitolabihil hajro ala nafsihi maupun permintaan para krediturnya autolabi guromaih. Guroma ini kreditur, ya. Kreditur artinya orang-orang yang memberi hutang kepadanya. Wabil hajri yata'allaku hakul guromai bimalih. Dengan adanya pencekalan itu, dengan adanya hajar itu, hak para kreditur menjadi terkait dengan hartanya. Jadi hartanya memiliki ta'aluk, memiliki hubungan dengan para krediturnya. Fala yasihu tasarrufuhu fihi bima yadhurruhum, sehingga tidak sah bagi muflis, bagi pailit untuk melakukan transaksi yang merugikan mereka, merugikan ghurama, merugikan para kreditur. Contoh transaksi yang merugikan kawakfin wahibatin, seperti mewakafkan, juga memberi hibah. Wala bai'uhu, tidak boleh juga menjual hartanya walau li ghuromaihi bidainihim bighairi idnil qadhi. Tidak boleh menjual hartanya walaupun dijual kepada krediturnya untuk melunasi hutang. Jadi ketidakbolehan menjual ini hukumnya mutlak, ya, kepada siapapun, bahkan dijual kepada krediturnya, kepada ghorimnya itu juga tidak boleh bi ghairi idnil qadhi, kalau hal itu dilakukan tanpa seizin qadhi atau hakim. Wa yasihu iqraruhu bi ainin aw dainin usnida wujubuhu lima qoblal hajri. Akan tetapi sah pengakuannya, pengakuan dari muflis, ikrar dari muflis itu sah. Pengakuan atas suatu barang atau hutang yang kewajibannya bersumber dari masa sebelum pencekalan. Jadi kalau pengakuan barang atau hutang itu adalah satu pengakuan yang ada sebelum hajar, sebelum pencekalan, pengakuan itu hukumnya sah. Wa yubadiru qadhin bi bai'i malihi, hakim segera menjual hartanya, walau maskanahu wa khodimahu, termasuk rumah tempat tinggalnya dan pembantunya, bihadrotihi, dengan kehadirannya ma'ah ghuromaihi, serta para kreditur. Jadi setelah ditetapkan hajar, setelah ditetapkan bahwa harta orang ini dihajar, maka hakim menjual harta-hartanya. Nah, penjualan itu harus di depan si muflis itu dan juga di depan para krediturnya. Wa qassama thamanahu baina ghuromaih. Setelah dijual, maka hakim membagikan hasil penjualan kepada para krediturnya. Kabai mali mumtaniin an adai hakin wajib alaihi adauh. Hal ini
sebagaimana penjualan harta orang yang enggan menunaikan kewajiban yang seharusnya ia tunaikan. Jadi antara muflis dengan orang-orang yang nggak mau melakukan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan hartanya, ini konsekuensinya sama, yaitu hartanya dijual, kemudian hasil penjualan itu dibagikan ke ghorim, dibagikan ke orang-orang yang menghutanginya. Wali qadin ikrahu mumtaniin minal adai bil habsi wa ghairihi min anwa'it ta'zir. Bagi qadhi, bagi hakim juga berwenang memaksa orang yang enggan membayar hutang dengan cara memenjarakan bil habsi atau bentuk hukuman ta'zir lainnya, au ghairihi min anwa'it ta'zir. Wa yuhbasu madinun mukallafun uhidalahul malu la aslun wa in ala min jihati abin au umin bidaini far'ihi khilafan lil hawi kal Ghazali. Seorang yang berhutang apabila ia sudah balik dan berakal, maka boleh dipenjara, meskipun hutang maka boleh dipenjara ya. Wa yuhbasu madin mukallaf uhidalahul mal. Jadi seorang yang punya hutang, kalau dia mukallaf dan diketahui dia punya harta dan tidak mau membayar, maka dia boleh dipenjara. Artinya qadhi boleh mengambil keputusan untuk memenjarakannya. Akan tetapi orang tua, aslun, orang tua ini ayah atau ibu ya, ke atas, tidak bisa dipenjara atas hutang yang dimiliki anaknya. La aslun wa in ala min jihati abin au ummin bidaini far'ih. Jadi kalau ada anak berhutang, maka orang tuanya tidak bisa dipenjara atas hutang dari anaknya itu. Ini orang tua ke atas ya, baik dari jalur ayah maupun jalur ibu. Khilafan lil hawi kal Ghazali. Hal ini berbeda dengan pendapat yang dijelaskan dalam kitab Al-Hawi, seperti halnya pendapat yang disebut oleh Al-Ghazali. Jadi kalau penjelasan di Al-Hawi dan Al-Ghazali, keduanya memperbolehkan memenjarakan orang tua ke atas karena hutang anaknya. Jadi ini ada perbedaan pendapat ya antara penjelasan dalam Fathul Mu'in ini, penjelasan Fathul Mu'in dan yang ada di kitab Al-Hawi. Wa idza sabata i'saru madinin lam yajuz habsuhu wala mulazamatuhu. Apabila telah terbukti bahwa muflis atau si penghutang itu benar-benar tidak mampu, iksar ya, tidak mampu membayar, maka tidak boleh dipenjara. Tidak boleh dipenjara dan tidak boleh pula dipaksa terus-menerus menempeli. Mulazamah itu ditagih terus-terusan, ditempeli. Jadi tidak boleh kalau sudah dipastikan bahwa orang ini benar-benar tidak mampu membayar, benar-benar iksar, maka tidak boleh dihukum dengan dipenjara atau ditagih secara terus-menerus, di mulazamah. Bal yumhalu hatta yusira, melainkan ia diberi kelonggaran hingga ia mampu. Yumhalu itu dibiarkan, ya dibiarkan dalam arti tidak dipenjara atau di mulazamah tadi itu. Jadi ditunda, pelunasannya ditunda hingga ia mampu melunasinya. Walidah ini kita teruskan penjelasan setelahnya ya. Semoga bermanfaat.